Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? Semoga kalian sehat-sehat selalu, diberikan kemudahan dalam setiap menjalani aktivitas sehari-hari, serta terus semangat untuk belajar menggapai ilmu yang setinggi-tingginya. Sebelum kita masuk materi, lebih baiknya kita berdoa kepada Allah, semoga dalam pembelajaran ini kita dapat diberikan kelancaran, kemudahan dalam menyerap ilmu yang kita dapatkan pada hari ini, serta semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita dapat terus melalui hari-hari pandemi seperti saat ini. Baiklah, berdoa dimulai. Oke, sekarang kita beranjak di pertemuan 1. Di pertemuan 1 ini kita akan belajar di KB1 atau kegiatan belajar 1. So, for today's lesson, we are going to discuss about chapter 1 in your book. We are going to discuss about suggestions and offering. What is suggestions? What is offering? We are going to discuss later on. Please open your book in page 6. Oke. Baiklah, sebelum kita memulai materi, pastikan kalian sudah menyiapkan buku LKS kalian, membuka LKS kalian di halaman 6, dan juga menyiapkan buku catatan untuk nanti mencatat ketika misalnya ada informasi-informasi atau poin-poin penting yang menurut kalian penting, kalian bisa mencatatnya. Oke, sekarang kita akan belajar tentang suggestions and offers. Oke, suggestions and offer. For the first, we are going to discuss about suggestion. Jadi suggestion itu apa sih? Di sini, suggestion is an idea or a plan. So when we give suggestions, means giving an idea or a plan. Jadi suggestion ini adalah sebuah ide, is an idea. Jadi sebuah ide or a plan atau sebuah rencana. Jadi suggestion itu adalah ide atau rencana. So when we give suggestions means giving an idea or a plan. Jadi ketika kita memberi suggestion, kita berarti memberikan sebuah ide atau rencana. Nah, sedangkan di sini suggest mean to present or to introduce or propose an idea or a plan for consideration. Jadi suggest ini berarti untuk menunjukkan atau memperkenalkan dan mengusulkan sebuah ide atau rencana yang kemudian nanti untuk bisa dipertimbangkan oleh si orang yang diberi ide atau rencana. It can be accepted or refused. Jadi karena ini sebuah ide atau sebuah rencana, itu bisa saja kita untuk menerima atau bahkan menolaknya. Misalnya hal yang diberikan itu tidak sesuai dengan kondisi kita atau mungkin tidak sesuai dengan isi hati kita. Jadi sebuah suggestions atau rencana atau yang sesuatu ide yang diusulkan ini tadi itu bisa kita terima atau bahkan kita tolak. Suggestions are abstract and can be in form of solution, advice, and idea. Jadi suggestion itu sebuah abstrak, hal yang abstrak, dan kita bisa memberi suggestion ini
ke dalam bentuk solusi, saran, rencana, dan bahkan ide. Solution, advice, plan, and idea. Jadi sebuah suggestion itu sebenarnya hal yang abstrak, tetapi dia bisa dalam bentuk solusi atau sesuatu yang diberikan dalam bentuk solusi, saran, rencana, dan ide, dan mungkin saja bisa dalam bentuk jasa seperti itu. Jadi secara garis besar main idea dari suggestion ini kan idea or a plan. Jadi kita memberikan sebuah ide atau rencana, misalnya seseorang itu membutuhkan sesuatu. Nah, kita memiliki ide untuk memberikan sebuah rencana ataupun saran kepada orang tersebut. Nah, ide atau rencana ini kalau biasa kita sebut dalam sehari-hari itu sebagai saran. Jadi suggestion itu adalah sebuah saran yang diberikan kepada seseorang. Oke, selanjutnya, for the first we are discuss about asking for and giving suggestion. Jadi kita akan belajar tentang meminta dan memberi suggestion atau saran. Nah, social function dari suggestion sendiri yaitu to facilitate interpersonal communication between different people. Jadi fungsinya ini untuk mempermudah komunikasi antar orang atau antar individu dengan orang lain. Jadi adanya suggestion atau saran itu untuk mempermudah kita dalam berkomunikasi dengan orang lain. Yang pertama, giving suggestion. Bagaimana sih kita harus memberikan saran kita kepada orang? Nah, di sini kita bisa menggunakan kalimat seperti why don't you join us? Why don't you join us? Mengapa kamu tidak bergabung dengan kami? Nah, itu kan sebuah saran. Misalnya dia datang ketika kita sudah mungkin sedang berada di suatu tempat atau kita dalam suatu kegiatan. Nah, ada teman kita yang baru datang, kemudian kita bertanya, why don't you join us? Kenapa kamu tidak bergabung saja dengan kami? Gitu. Terus yang kedua, what about going to the park? Nah, ini sebuah saran ketika mungkin teman kita sedang membutuhkan sesuatu yang lebih segar, kita bisa memberikan saran, what about going to the park? Bagaimana kalau pergi ke taman? Nah, itu kan sebuah saran. Mungkin dia bisa mempertimbangkan saran kita. Kemudian, how about watching television? How about watching television? Nah, bagaimana kalau melihat TV? Ya. Jadi mungkin kita sedang bosan atau sedang ada sesuatu yang lelah untuk dipikirkan, mungkin kita bisa memberi saran pada orang lain untuk how about watching television. Jadi kita memberikan saran bagaimana kalau menonton TV saja, dan seperti itu. Kemudian kita bisa menggunakan you could study at the library. Jadi mungkin teman kita membutuhkan tempat yang nyaman, kemudian dia membutuhkan konsentrasi untuk belajar. Nah, kita bisa memberikan saran untuk dia belajar di perpustakaan. You could study at the library. Mungkin kamu
seharusnya belajar di perpustakaan gitu. Jadi kita memberi saran ketika mungkin dia sedang berada di kantin, terus dia sedang mengerjakan tugas, kemudian dia merasa bising dengan suasana di kantin, kita bisa memberikan saran dia, you could study at the library. Kamu harusnya belajar di perpustakaan. Nah, tujuannya agar dia bisa mempertimbangkan, oh ya mungkin tempat yang nyaman, tempat yang tepat untuk belajar dan menemukan konsentrasi yang tinggi ya di perpustakaan, seperti itu. And then kita bisa menggunakan I suggest that you have lunch first. Maaf, di sini harusnya ada huruf H. Ini kurang huruf H. I suggest that you have lunch first. Saya menyarankan kamu makan duluan. Mungkin dia sedang gagal fokus atau kurang fokus dalam mengerjakan sesuatu atau mengerjakan tugas. Nah, kita bisa memberi saran dengan dia mungkin membutuhkan makan siang terlebih dahulu. Jadi saya menyarankan kamu makan siang terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Kemudian kita bisa menggunakan you should go for picnic. You should go for picnic. Kamu harus pergi piknik deh. Kamu harus pergi berlibur deh, seperti itu. Mungkin dia dia mungkin membutuhkan suasana yang lebih baik, mungkin dia sedang lelah dengan pekerjaan atau mungkin sedang penat dengan atau apapun hari-harinya. Nah, kita bisa memberi saran dengan mengatakan you should. Nah, should ini artinya kamu seharusnya pergi piknik atau berlibur, nah seperti itu. Nah, selain suggestion itu kita bisa memberikan. Jadi selain giving suggestion, di sini kita bisa membaca we can also ask for suggestion from someone about something with the following expression. Jadi kita bisa menggunakan suggestion ini untuk meminta. Jadi kalau di sini tadi kita belajar tentang bagaimana memberi saran. Nah, di sini kita bisa menggunakan suggestion atau saran itu untuk meminta. Jadi kita yang meminta. Bagaimana kalau kita meminta saran kepada orang lain? Nah, kita bisa menggunakan expression di bawah ini. Jadi with the following expression. Nah, for the first, we can use the expression what is your suggestion? Nah, what is your suggestion? Jadi apa saran kamu? Kan seperti itu. Mungkin kita membutuhkan saran dari seseorang terhadap mungkin hasil karya atau mungkin apapun yang kita kerjakan. Jadi kita bisa meminta saran dengan mengungkapkan what is your suggestion, atau bisa juga do you have an idea? Apakah kamu punya ide? Mungkin mungkin orang lain bisa memberikan saran itu kepada kita. Nah, selanjutnya do you have a suggestion? Apakah kamu punya saran? Nah, kalau ini sama ini ya hampir sama ya, cuma kalau di sini tadi kan apa saran kamu. Nah, kalau di sini kita seperti bertanya, mungkin kalau yang di sini dia sudah punya saran, kalau yang di sini masih belum, dia masih bertanya bahwa apakah kamu punya saran. Nah, seperti itu. Kemudian can you suggest a book about stories? Can you suggest a book about stories? Bisakah kamu menyarankan sebuah buku tentang cerita? Maksudnya ini, apakah kamu bisa menyarankan sebuah buku yang bagus yang isinya itu tentang stories atau cerita, atau bisa jadi kita biasa sebut sejarah, seperti itu. Jadi can you suggest a book about stories? Nah, kita bisa menggunakan can di sini, dapatkah atau bisakah, seperti itu. Untuk selanjutnya kita akan
mempelajari tentang accepting suggestion. Nah, kalau di awal tadi kita sudah belajar tentang bagaimana memberi dan meminta, sekarang kita belajar tentang accepting atau menerima. Jadi setelah diberi saran, bagaimana respon kita untuk menerima saran tersebut. Nah, kita bisa menjawab dari saran yang diberikan itu dengan kalimat that's a good idea. Itu ide yang bagus. That's a good idea. Kemudian alright, ya, oke, seperti itu. Bisa jadi ya sama, hampir sama. Alright, oke, baiklah, itu benar. Kemudian good atau oke, bisa juga right. Jadi hampir sama ya, ini seperti kayak ungkapan singkat yang menunjukkan bahwa kita setuju dengan ide yang diberikan dia. Kemudian that sounds like a good suggestion. That sounds like a good suggestion. Kedengarannya itu ide yang bagus. Nah, kedengarannya itu adalah ide yang bagus. Jadi kita setuju dengan saran yang diberikan tadi. Kemudian di sini ada yes, you are right. Ya, kamu benar. Jadi ada banyak ungkapan-ungkapan untuk menunjukkan bahwa kita itu menerima saran yang diberikan orang lain. Kemudian that's interesting. That's interesting. Ya, itu sangat menarik. Ya, itu menarik seperti itu ya. Jadi hampir sama. Intinya kan kita menerima. Jadi kita bisa menggunakan ekspresi bermacam-macam. Ekspresi yang positif tentunya karena accepting ya. Terus sounds good. Sounds good. Hampir sama seperti ini, hanya saja ini versi singkatnya. Kali ini tadi kan that sounds like a good suggestion. Itu kan kedengarannya seperti ide yang bagus. Itu ide yang bagus. Nah, kalau yang di bawah ini sounds good. Jadi ya kedengarannya bagus seperti itu. Kemudian thanks for the suggestion. Ini seperti ungkapan kalau saran yang diberikan itu tadi sudah berjalan ya, sudah sesuai dengan yang kita butuhkan. Jadi ketika kita butuh saran, kemudian orang lain memberikan saran dan saran itu ternyata tepat dengan yang kita butuhkan, jadi kita mengucapkannya itu ucapan terima kasih. Jadi thanks for the suggestion. Atau ya bisa juga kita hanya menerima saja, mungkin oh ya saya menyarankan ini seperti itu. Kemudian dia ya terima kasih atas sarannya, seperti itu ya. Kemudian I'll think about it. Jadi kita bisa mempertimbangkan. I'll think about it. I will think ya, ini I'll think about it. I will think about it. Ya, saya akan mempertimbangkannya, seperti itu. Terus why not? Why not? Kenapa tidak? Jadi kita bisa mempertimbangkan juga dari saran itu, kayak mungkin ini bisa jadi ide atau saran yang tepat untuk apa yang kita butuhkan. Jadi kita bisa mengungkapkan penerimaan saran kita itu dengan mengungkapkan why not. Nah, seperti itu. Untuk selanjutnya ada refusing suggestion. Refusing suggestion ini ungkapan penolakan saran. Jadi penolakan, mungkin kita tidak setuju dengan saran itu, kita bisa mengungkapkan dengan kalimat no, I don't think so. Tidak, saya tidak berpikir seperti itu. Maksudnya tidaklah, kayaknya saya tidak setuju dengan saran itu, misalnya seperti itu ya. Jadi no, I don't think so. Kemudian I don't think we should. Saya tidak yakin kita bisa, seperti itu. I don't think we should. Atau saya tidak berpikir bahwa kita seharusnya, seperti itu. Kemudian well, not really. Well, not really. Tidak deh,
kayak ungkapannya seperti ya ungkapan ya penolakan lah. Ini kan hanya ungkapan-ungkapan yang bermacam-macam atau berbagai expression yang bisa kita gunakan. Sebenarnya intinya sama, bahwa kita menolak saran atau kita tidak setuju dengan saran yang diberikan. Kemudian no, let's bla 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 bla, ini bisa kita isi dengan seperti kita mempunyai saran tersendiri. Jadi misalnya orang lain memberikan saran kepada kita untuk pergi atau misalnya mengerjakan sesuatu, terus kita tidak setuju, no, let's do bla 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 bla, seperti itu. Jadi kita bisa mengalihkan saran yang lain, jadi tidak ayo kita seperti itu, misalnya ayo kita pergi ke sana aja, seperti itu. Kemudian that's too boring, itu sangat membosankan. Jadi kita tidak setuju karena saran yang diberikan itu menurut kita ya itu sesuatu hal yang sebenarnya malah membosankan gitu, jadi tidak cocok. Oke, jadi itu beberapa poin yang ada di suggestion. Dari yang pertama tadi ada giving suggestion atau bagaimana kita memberi saran kepada orang. Kemudian yang kedua asking for suggestion, tadi bagaimana kita meminta. Kemudian ada accepting suggestion, menerima. Jadi ungkapan menerima saran dari orang lain. Terus yang terakhir ada refusing suggestion atau penolakan, ungkapan-ungkapan penolakan saran. Kemudian setelah kita belajar dari poin yang pertama, suggestion, kita akan belajar tentang offering. What is offering? Jadi kan tema kita, materi kita hari ini kan suggestion and offering. Nah, di sini ini kita akan ini sekarang menuju ke offering. Jadi offering is act of asking if someone would like to have something or if they would like to do something. Jadi offering ini adalah sebuah tindakan jika seseorang itu ingin melakukan sesuatu atau ingin memiliki sesuatu. Jadi is act of asking, jadi tindakan meminta. Jadi sikap seperti kita ungkapan meminta. Jika seseorang itu ingin memiliki sesuatu atau ingin melakukan sesuatu, to do something. We usually say yes or say yes please or no. Jadi kita biasa menggunakan ungkapan yes, please atau no. Kemudian yang terakhir ada thanks, ungkapan seperti terima kasih ya. When we reply to offers, jadi kita menggunakan thanks ketika kita membalas offers dari orang lain atau tawaran. Jadi offer atau offering itu adalah sebuah tindakan meminta. Jadi meminta untuk kita memberikan menawarkan sesuatu ketika orang lain itu ingin mempunyai sesuatu ataupun melakukan sesuatu. Nah, di sini offer means to give help. Nah, ini. Jadi maksudnya di sini tadi yang kita memberi atau meminta act of asking atau tindakan meminta. Ini maksudnya kita meminta orang lain untuk menawarkan sesuatu. Jadi di sini means to give help. Jadi offer ini berarti sebuah tawaran kan. Nah, di sini to give help, untuk menolong. Ini itu
difungsikan atau berarti untuk membantu. It can be taken or refused. Nah, sama seperti suggestion, sebuah offer atau penawaran itu bisa diterima ataupun ditolak. Nah, berarti untuk memberikan bantuan, dan hal ini dapat diambil atau ditolak. Kemudian, offer can be in terms of good or services. Penawaran dapat berupa barang atau jasa. Ya, namanya penawaran kan kita misalnya orang ingin melakukan sesuatu, kita bisa saja menawarkan diri kita untuk membantu dalam hal jasa misalnya. Kemudian misalnya orang ingin mempunyai sesuatu, mungkin kita bisa menawarkan ketika kita bisa membantu, bagaimana kalau kita membantu misalnya dengan berupa barang, misalnya dia ingin mempunyai sesuatu, nah kita bisa membelikan sesuatu tersebut. Nah itu kan kita menawarkan terlebih dahulu. Kemudian asking for and giving an offers. Jadi seperti yang di suggestion, offers pun juga punya bagaimana cara kita meminta dan juga memberi saran tadi ya. Offers, memberi saran. Nah, social functionnya to facilitate interpersonal communication between different people, sama seperti suggestion. Jadi fungsinya untuk mempermudah komunikasi kita dengan orang lain. Kemudian yang pertama, kita akan belajar bagaimana kita memberi saran atau giving an offer. Nah, giving an offer, memberi saran. Pertama, kita bisa dengan ungkapan can I get you something to read? Can I get you something to read? Bisakah aku membantumu membaca? Seperti itu. Kemudian, can I offer you a drink? Bisakah aku membawakan minumanmu? Jadi kita menawarkan, misalnya dia kesusahan dalam membawa minumannya, kita bisa saja menawarkan jasa kita untuk membantunya membawakan minuman dia. Kemudian, would you like some cakes? Would you like some cakes? Apakah kamu mau kue? Nah, apakah kamu mau kue? Jadi kayak seperti kita bertanya, tapi sebenarnya kita itu menawarkan karena kita yang punya ini, jadinya would you like some cakes? Apakah kamu mau kue? Nah, kemudian do you want some help? Apakah kamu butuh bantuan? Nah, jadi would you like ini sama do you want ini tuh hampir sama ya, karena ini konteksnya dalam menawarkan sebuah tawaran, sesuatu yang bisa kita lakukan. Nah, do you want some help? Kemudian shall I clean your table? Haruskah aku membersihkan mejamu? Nah, seperti itu. Jadi sebuah tawaran. Would you like me to accompany you? Apakah aku apakah aku bisa menemanimu? Nah, seperti itu. Terus, is there anything I can do? Apakah di sana ada yang bisa aku bantu? Nah, apakah di sana ada sesuatu yang bisa aku bantu atau aku lakukan? I can do, aku lakukan. Kemudian, can I help you? Nah, bisakah aku membantumu? Sebuah tawaran kan, misalnya dia lagi jatuh atau kita ketemu orang yang sedang kena musibah, nah kita bisa menawarkan dengan ungkapan can I help you? Nah, bisakah aku membantumu? What can I help you? Apa yang bisa aku bantu? Nah, kita kan sudah bersedia menawarkan. Jadi, what can I help you? Let me carry your books. Jadi, izinkan aku untuk menyimpan bukumu, menjaga bukumu, carry your books. Kemudian, let me get your drink.
izinkan aku untuk membawakan minumanmu. Kemudian, shall we take you there? Haruskah kita pergi ke sana? Nah, mungkin ada sesuatu di sana yang menarik perhatian dan kita menawarkan sebuah tawaran untuk bagaimana kalau haruskah kita pergi ke sana? Nah, seperti itu. Kemudian ada ungkapan untuk accepting an offer. Jadi bagaimana kita menerima sebuah tawaran, bagaimana kita menerima ungkapannya bisa menggunakan yes please, ya silahkan. Misalnya kita menerima bantuannya, ya silahkan, seperti itu. Kemudian thank you very much, terima kasih, that's very kind of you. Ya, kamu sangat baik sekali. It's just what I wanted. Ya, ini yang aku mau, yang aku harapkan. If you don't mind, jika kamu tidak keberatan. Nah, itu ungkapan-ungkapan untuk menerima sebuah tawaran. Kemudian ada penolakan lagi ya, seperti yang di suggestion ada accepting dan juga ada refusing an offer. Nah, di sini kita bisa mengungkapkan penolakan kita, penolakan terhadap tawaran yang diberikan orang lain ini dengan ungkapan thanks but I'm okay. Terima kasih tapi aku baik-baik saja. Kemudian no thanks, tidak terima kasih. No don't bother. No don't bother. Tidak perlu khawatir, tidak perlu dipermasalahkan, seperti itu. I can manage, thank you. Saya bisa mengaturnya, terima kasih. Not at the moment, tidak untuk saat ini, seperti itu. Kemudian langsung saja kita ke poin yang terakhir, yaitu structure of giving an offer. Jadi struktur dalam memberi penawaran. Jadi dari kalimat memberi penawaran itu struktur apa yang umum digunakan? Ya, pertama itu ada may I, contohnya ya, may I help you? Bolehkah aku membantumu? Seperti itu kan sebuah tawaran. Kemudian ada can I put your book in your bag? Bolehkah aku mengambil bukumu di tas? Kayak menawarkan, misalnya dia mager ngambil buku kayak gitu, terus kita menawarkan diri untuk bolehkah kalau aku mengambil bukumu di tas? Nah, shall I cook for you? Haruskah aku memasak untukmu? Mungkin dia kelelahan dan sedang kelaparan, jadi kita menawarkan diri untuk membantunya. Shall I cook for you? Haruskah aku memasak untukmu? Would you like me to infinitive? Nah, would you like me to help you? Apakah aku bisa membantumu? Kurang lebih seperti itu. Kemudian yang terakhir, you can atau I can help you bring that back. Nah, itu sebuah saran seperti saya bisa membawakan bukumu, tasmu, maaf. I can help you bring that back. Aku bisa membantu membawa tas tersebut. Nah, baiklah semuanya, itu tadi materi kita pada hari ini. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Tetap semangat, jangan lupa belajar dan mengerjakan tugas yang mungkin diberikan. Semoga kita secepatnya bisa bertemu tatap muka dan belajar bersama di kelas, sehingga proses belajar mengajar ini bisa lebih maksimal. Oke, see you next week. Selesai saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.